Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan lanjut ya di button. Jadi video kali ini nanti akan ada beberapa contoh ya, beberapa aja. Silahkan nanti kalau kurang puas dikembangkan sendiri, eksplorasi sendiri tentang penggunaan button atau input di sini ya. Jadi nanti kita akan mencoba pakai input ini untuk beberapa model, mengendalikan beberapa port sekaligus. Kalau pada sebelumnya inputnya masih simple ya, ditekan langsung nyala. Nah, di sini ada beberapa contoh lain penggunaan input yang menggunakan 7 segmen, kemudian LCD, ataupun ya bisa digunakan dengan yang lainnya juga ya. Atau praktikum dengan Proteus ini tidak harus menggunakan ATmega, tapi bisa menggunakan chip-chip model lain ya. Nanti kita akan bahas di video kali ini ya. Selamat belajar ya, selamat menyaksikan. Kita langsung coba dengan contoh yang pertama ya. Nah, ini contoh penggunaan button ya. Di sini saya pakai 2 button dan 7 segmen. Jika button 1 yang atas ini saya tekan seperti ini, nah maka akan muncul angka dari 0 sampai 9 ya. Contohnya ini. Nah, kemudian kalau button kedua saya tekan di sini, nah maka akan muncul angka kebalikannya dari 9 sampai 0. Di sini saya pakai button ATmega dan 7 segmen. Untuk codingnya kurang lebih Anda bisa mengembangkan sendiri ya. Kalian bisa mengembangkan sendiri kalau punya saya seperti ini. Jadi jika button pada port A ya, pin 0 di sini saya tekan, maka akan terjadi urutan ya. Ini urutan ada 10 angka, yaitu angka 0 sampai 9. Ini angka dapat dari mana? Saya sudah memasukkan variabel di atas ini ya, sudah memasukkan deklarasi variabel karakter angka 10 karakter. Nah, ini dapat dari mana ini angka-angka ini? Di video sebelumnya kita sudah pelajari konversi bilangan ya, dari biner menuju hexa yang diimplementasikan untuk 7 segmen. Nah, silakan dibuka lagi video sebelumnya bagaimana menggunakan angka-angka ini, angka hexa kalau ini ya. Nah, ini untuk button keduanya, kebalikannya di sini button kedua saya pakai kebalikan, jadi saya kurangkan saja biar gampang ya. Ini kalau mau dipelajari di sini. Nah, itu tadi salah satu contoh penggunaan button dengan 7 segmen ya. Button ini masih luas penggunaannya untuk yang lainnya juga. Nah, untuk contoh lain, button bisa dihubungkan dengan LCD seperti ini ya, dikolaborasikan dengan LCD ini. Contoh seperti ini, misalkan button atas ini saya pencet, ini muncul tulisan halo bergerak ke kanan seperti ini. Kemudian kalau button 2 dipencet misalkan, nah ini muncul tulisan lain. Di sini contohnya button LCD bergerak ke kanan dan hilang ya, seperti itu. Ini contoh lain penggunaan button. Scriptnya juga ini lebih sederhana dari yang tadi ya, cukup tambahkan ya, jika button ditekan maka, nah ini jika salah satu button ditekan maka akan ada perintahnya. Konsepnya if then else sederhana sih ya untuk button ini. Ini ya contoh apabila menggunakan LCD ya, LCD yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, ini bisa lagi button dikolaborasikan dengan perangkat-perangkat lainnya, nggak hanya LCD atau 7 segmen ya tadi. Nah, ini untuk contoh penggunaan button dengan 2 komponen ya, komponen LCD dan 7 segmen. Misalkan kita di sini mau klik button pertama, yang terjadi, nah ini di atas LCD ada tulisan angka naik, kemudian di 7 segmen angkanya naik dari 0 sampai 9 ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan button kedua kita pencet ya, angka turun, ini muncul seperti ini. Kemudian 7 segmen
turun dari 9 ke 0, nah seperti itu ya. Jadi penggunaan button di sini sangat luas sekali, bisa kalian modifikasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan ya. Mungkin ada beberapa contoh lain. Contoh lain di button itu atau input itu bentuk lain dari button. Misalkan ini namanya switch ya, beda dengan button. Kalau ya serupa tapi tak sama sih ya. Kalau button bentuknya seperti ini, kalau yang ini namanya switch ya. Cari aja switch. Nah, modelnya seperti ini ya, switch atau SW. Nah, kemudian ini adalah chip untuk BCD yang sudah kita bahas, binary code desimal. Di teori sudah saya bahas BCD, jadi mengkonversi bilangan biner satu angka menjadi angka untuk 7 segmen ya. Binary code desimal menjadi desimal di 7 segmen. Ini namanya chip 4511 BCD 4511. Silahkan dicari, di sini ada 4511 misalkan. Nah, harusnya sih ada ya BCD. Nah ini BCD 4511, BCD itu 7 segmen ini tulisannya ya, 4511. Nah kalau kita play, maka ini nggak perlu decoding karena ini chip sudah standar ya, standar. Di dalamnya sudah ada kode BCD-nya. Ini codingnya nanti mengubah bilangan biner yang kita inputkan. Anggap saja ini sebagai satuan biner, jadi ini bit pertama sampai bit keempat ya. Jadi ada 4 bit, nanti dikonversi menjadi angka di 7 segmen. Misalkan angka 1 yang harus dinyalakan, misalkan satu switch saja, ini nilainya 1. Nah di sini akan berubah jadi 1. Kemudian kalau 2, nah ini 2, kalau 3 di sini juga diklik menjadi 3, kalau 4 ini 100, 4, 5, 101, 5 dan seterusnya sampai 9 ya, 9 terus ini. Kalau dijumlah lagi dia mati ya, kalau lebih dari 9 dia mati. Nah seperti ini ya, jadi maksimal angka 9. Ini bit keempat itu 8, bit ke pertama itu 1, sehingga angkanya 9. Ini penggunaan pengembangan button 7 segmen dan ditambahkan chip BCD kan. Jadi kalau misalkan kalian nanti bikin suatu project ingin pakai 7 segmen tapi pinnya penuh, gunakan saja chip BCD ini karena yang digunakan hanya 4 pin. Tinggal kalian konfigurasikan saja kode programnya sehingga mensuplai angka untuk 7 segmen. Ini malah lebih gampang daripada kalian harus 8 kaki, 8 pin 7 segmen. Ini 4 kaki, lebih gampang karena sudah ada chip BCD. Di sini kita pakai 4511. Nah itu ya beberapa contoh penggunaan input switch ataupun button, ataupun di sini nanti juga ada model. Nah, deep switch ini istilahnya ya, deep switch ini. Nah, seperti ini konsepnya sama saja seperti switch, hanya saja ini nanti penggunaannya hanya digeser untuk menghidupkan. Nah, seperti ini ya penggunaan deep switch. Cari saja di sini deep switch yang aktif ya, yang aktif yang bisa digeser-geser. Banyak sekali tipenya, mau pinnya banyak ataupun cuman, nah seperti ini, bisa macam-macam modelnya. Nah ini penggunaannya nanti tinggal digeser, switch geser gitu aja ya. Misalkan mau mencetak angka 1 ya ini dihidupkan, nah, angka 1, angka 2 ini dimatikan, ini dihidupkan jadi angka 2, ini angka 3 dan seterusnya ya. Sampai maksimal angka 9, ini 8 dan 9 seperti tadi. Kalau ini lebih dari 9 maka mati chip BCD nya, tidak akan menyalakan lampu. Nah seperti itu ya, jadi maksimal sampai angka 9. Nah itu tadi penggunaan, karena deep switch ini nanti berguna untuk praktikum-praktikum yang lain. Misalkan kita akan belajar mengkonversi data digital menjadi analog. Nah ini contoh-contohnya, salah satu instrumen yang dipakai atau device yang dipakai yaitu deep switch ini. Baik, demikian kurang lebih beberapa contoh ya, contoh dari penggunaan input, modul input atau button. Silahkan kreasikan, kembangkan lagi, apalagi ini ya, ini cocok sekali kalau kalian ingin bikin 7 segmen tapi ternyata pinnya penuh. Nah, kan ini hanya pakai 4 pin sebagai input, outputnya keluar 8 pin pakai BCD 4511 ini ya, chipnya 4511. Ini cocok sekali kalau main 7 segmen. Nah, silahkan kembangkan lagi untuk bekal
final project kalian ya. Selamat bereksplorasi, selamat belajar. Terima kasih.